salah apa-apa, hanya menyanyi di kamar mandi. Yang salah adalah imajinasi suami ibu-ibu yang selalu memikirkan adegan-adegan erotis. Kok malah suami saya sih Pak RT? Bahkan banyak penyanyi jazz yang memiliki suara serak-serak basah, tapi tidak menimbulkan apapun. Padahal lagunya tersebar ke seluruh dunia. Oh, itu lain sekali Pak RT. Mereka tidak menyanyikannya di kamar mandi dengan iringan bunyi jebar-jebur. Tidak ada bunyi resleting, tidak ada suara sabun menggosok kulit, tidak ada bunyi karet secara dalam. Nyanyian di kamar mandi yang ini berbahaya. Ada unsur pelajangnya Pak. Porno. Kalau Pak RT tidak mengambil tindakan, kami sendiri yang akan beramai-ramai untuk melabraknya. Apa yang Bapak lakukan sekarang? Aku tidak habis pikir bagaimana suara serak-serak basah itu bisa membuat orang berhayal begitu rupa, sehingga mempengaruhi satu kehidupan rumah tangga sepasang suami istri. Tentu saja bisa, Pak. Suara itu betul-betul dahsyat. Ada semacam kekuatan yang dapat menghipnotis para pendengarnya, sehingga berimajinasi yang bukan-bukan. Lebih-lebih para lelaki bakal lupa sama istrinya. Apakah yang terjadi dalam kenyataan ini sehingga seseorang bisa bercinta dengan imajinasinya sendiri? Yang saya tidak habis pikir, kenapa para suami bisa memiliki pemikiran yang sama? Ya namanya lelaki normal, Pak. Mungkin Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Itu kalau Bapak masih normal. Apa kamu bilang? Enggak, Mbak. Saya bilang perempuan itu kayak kuda binal. Sebaiknya Bapak harus melihatnya sendiri. Jadi Bapak bisa tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Pasti ada yang salah dan sistem imajinasi ini. Makanya Pak, kita lihat saja. Itu kan maumu. Loh, bukan begitu maksudnya Pak. Tapi saya tahu betul kapan perempuan itu mandi. Jadi betul, kamu salah satu hidung belang itu. Jangan buru-buru menyimpulkan Pak. Bisa jadi, maaf nih, hidung Bapak jadi belang. Maaf Pak. Kalau Bapak mau, saya bisa menemani Bapak untuk melihat barang buktinya. Jadi betul, kamu tahu kapan dia mandi? Loh, ya jelas tahu dong Pak. Saya kan petugas keamanan di sini. Saya yang bertanggung jawab atas semua aktivitas warga kampung ini, termasuk mandi. Apa yang bisa kamu katakan soal wanita itu? Jadi begini Pak, menurut pengamatan saya, dia itu seorang wanita muda yang hidup sangat teratur. Pergi ke kantor, pulang ke rumah pada waktu yang tepat. Bangun tidur pada waktu yang telah ditentukan. Makan dan membaca buku pun pada waktu yang bersamaan. Begitu pula ketika ia harus mandi sambil bernyanyi, suaranya serak-serak basah, Pak. Kalau begitu, kamu antar saya ke rumahnya. Tapi jangan sampai ketahuan ibu. Tenang Pak, asalkan Beres.
Beres, Pak. Mana? Lama benar. Sabar, Pak. Sebentar lagi. Waktunya selalu tepat, Pak. Gak pernah meleset. Nah, bener kan, Pak? Suara wanita itu sangat merangsang dan membuat daya hayal yang meyakinkan seperti kenyataan. Bunyi air mengguyur badan jelas terkena pada tubuh yang telanjang. Bunyi sabun menggosok kulit boleh ditafsirkan suatu bentuk tubuh yang sempurna. Dan akhirnya, ya, suara serak-serak basah itu segera membayangkan suatu bentuk bibir, suatu gerak mulut, leher yang jenjang, tenggorokannya panjang. Astaga, alangkah sensualnya, alangkah erotisnya, alangkah seksinya. Hei, cepat!
Iya, betul kan Pak? Nyanyian di kamar mandi itu membuat daya khayal kita. Iya, betul kan Pak? Nyanyian di kamar mandi itu meresahkan masyarakat. Bisa jadi. Loh, kok bisa jadi Pak? Sudah terjadi. Apa kejadian yang tadi belum cukup? Sudahlah. Kalau begitu, Bapak segera mengambil tindakan. Sedang saya pikirkan. Mana caranya Pak? Bagaimana? Dasar hasil bodoh. Ini Bapak yang angkat. Ngangkat apanya? Berat badan. Ada istri saya saja bisa mengangkat badan saya. Tapi saya Ya, saya tidak tahu. Kan badanmu seperti butelan. gimana? Mari Don. Jun, Iya, Pak. bisa bicara sebentar? Oh, bisa. Jadi begini, Jun. Warga menjadi resah gara-gara suaramu yang begitu seksi. Saya sebagai ketua RT selalu dituntut untuk mengusirmu dari kampung ini. Begitulah, Jun. Jadi, suara saya terdengar sepanjang gang belakang rumah. Betul, Jun. Dan ibu-ibu meminta saya agar tidak menyanyi, supaya suami mereka tidak berpikir yang bukan-bukan. Ya, kira-kira begitu, Jun. Jadi, selama ini ternyata para suami di sepanjang gang belakang rumah membayangkan tubuh saya telanjang ketika mandi dan membayangkan bagaimana seandainya saya bergumul dengan mereka di ranjang. Begitu, Pak. Baiklah, Pak RT. Saya usahakan agar tidak menyanyi di kamar mandi. Akan saya usahakan supaya mulut saya tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Aduh. Terima kasih banyak, Jus. Harap maklum, Jus. Saya cuma tidak ingin masyarakat menjadi resah. Iya, Pak. Sama-sama. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak. Saya mau ke kantor. Ya, silakan Jus. Mari, Pak. Kalau begitu, saya mau mengecek bagian
dari kamar mandi di ujung gang itu. Saya merasa lega. Meski terkadang masih terbayang di benak saya betapa lidah wanita itu bergerak-gerak membasahi bibirnya yang sungguh merah. Tapi tenang, semua akan berjalan dengan lancar, saudara-saudara. Pak RT! Pak RT! Gawat Pak RT! Ibu-ibu masih resah Pak! Ada apa lagi? Wanita itu tidak menyanyi lagi kan? Betul Pak. Tapi menurut laporan ibu-ibu kepada saya, setiap kali mendengar bunyi jebar-jebur dari kamar mandi itu, lagi-lagi mereka membayangkan suaranya yang serasa basah Pak. Dan karena membayangkan suaranya yang serasa basah, lagi-lagi suami mereka membayangkan suatu pergumulan di ranjang yang seru dengan wanita itu Pak. Akibatnya kehidupan seksual warga kampung ini masih belum harmonis. Ibu-ibu masih resah Pak. Para suami masih dingin di ranjang. Jangan-jangan khayalan para ibu-ibu tentang isi kepala suami mereka sendiri yang berlebihan. Kamu sendiri bagaimana? Apa kamu tidak membayangkan adegan yang tidak-tidak meski mendengar bunyi jebar-jebur dari kamar mandi itu? Saya kan belum kawin Pak. Aku tahu maksudku. Kamu membayangkan adegan-adegan erotis atau tidak melihat dia mandi? Apa itu? Ya Pak. Nah, begitu dong, terus terang. Jadi, ibu-ibu apa maunya? Mereka ingin wanita itu diusir Pak. Tidak mungkin. Wanita itu tidak bersalah. Melarangnya menyanyi di kamar mandi saja sudah keterlaluan. Tapi imajinasi porno itu tidak bisa dibendung Pak. Bukan salah wanita itu dong, salah sendiri. Kenapa mesti membayangkan adegan yang tidak-tidak? Apa tidak ada pekerjaan yang lain? Salah atau tidak, menurut ibu-ibu, wanita itulah penyebabnya Pak. Mereka tidak mau tahu. Mereka menganggap bunyi jebar-jebur itu masih meresahkan mereka. Sehingga para suami mereka masih membayangkan suatu pergumulan yang seru Pak. Terlalu pikiran sendiri kemana-mana. Orang lain disalahkan. Pengalaman sebagai ketua RT membuat saya hafal segala sesuatu bisa disebut kebenarannya jika dianut oleh orang banyak. Sudah berapa maling digebuk sampai mati di kampung ini, tapi tidak ada satupun orang yang dituntut ke pengadilan karena memang sudah seharusnya. Begitulah Jus. Saya harap Jus berbesar hati menghadapi semua ini. Maklumlah, orang kampung Jus kalau sedang emosi semaunya sendiri. Lagi-lagi wanita itu tersenyum penuh pengertian. Lagi-lagi ia menjelati bibirnya sebelum berbicara. Sudahlah Pak, jangan dipikirkan. Saya mau pindah ke kondominium saja supaya tidak mengganggu orang lain Pak. Maka hilanglah bunyi jebar-jebur pada jam yang sudah dipastikan itu. Ibu-ibu sepanjang hari
cuma mengenakan daster sudah merasa puas. Duri dalam daging telah pergi. Selama ini alangkah tersiksanya mereka karena ulah para suami mereka sendiri yang menjadi dingin gara-gara membayangkan adegan-adegan erotis dengan wanita bersuara serak-serak patah itu. Biasanya jam segini dia lagi mandi. Sudah, jangan diingat-ingat. Biasanya dia mandi dengan bunyi depan kebun dan menyanyi dengan suara serak-serak basah. Sudahlah, kok malah tidak diingat sih? Kalau dia menyanyi, suaranya seksi sekali. Mulut wanita itu hebat sekali. Bibirnya merah dan basah. Setiap kali mendengar suara sang menggosok kulit, aku tidak bisa tidak membayangkan tubuh yang penuh dan berisi. Seandainya tubuh itu peluk dan banting ke tempat tidur. Seandainya Ada apa, Bu? Tolong, Bu. Suami saya memanggil-manggil nama wanita itu, Bu. Tolong, bagaimana? Tolong. Tolong, Ibu. Itu suami saya. Ya, suami kenapa? Membayangkan adegan seru lagi dengan wanita itu. Astaga, Pak RT! Pak RT! Loh, ada apa lagi? Suami saya, ya Allah. Itu pikirin perempuan itu lagi. Ya Allah, Pak RT. Bagaimana ini, Pak RT? Bagaimana cara menertibkan imajinasi ini? Hasib! Umumkan kepada semua warga untuk berkumpul di bawah. Pengumuman! Warga kumpul! Pengumuman! Saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, saya sudah memutuskan akan mendirikan fitness center di kampung ini. Di fitness center itu kelak akan diajarkan senam kebahagiaan rumah tangga sepasang suami istri yang wajib diikuti oleh ibu. Di pembukaan fitness center itu akan dihadiri oleh Jan Honda,